Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoga Taufik Hidayat di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini saya akan membahas tentang peluang usaha. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu peluang usaha? Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Nah, secara sederhana, peluang usaha merupakan sesuatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi begitu teman-teman. Selanjutnya ada tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Nah, untuk mencapai tujuan seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Nah, berikut ini ada ciri-ciri peluang usaha. Ada 3 peluang usaha yang baik, peluang usaha yang potensial, ada peluang usaha yang bernilai jual gitu. Nah, yang pertama ciri-ciri peluang usaha yang baik gitu. Terdiri dari bersifat orisinil, harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar. Terus sesuai dengan minat, tingkat kekayaan usaha teruji, bersifat ide kreatif, ada keyakinan untuk mewujudkan, dan ada rasa senang saat menjalankan. Nah, selain peluang usaha yang baik gitu, peluang usaha yang baik saja tidak cukup gitu. Peluang usaha itu harus yang potensial. Nah, diantaranya yaitu memiliki nilai jual yang seterusnya, yaitu usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Selanjutnya ada usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Nah, selanjutnya tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya dan bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Nah, ini peluang usaha yang bernilai jual ini yaitu mampu memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki keunggulan bersaing, tidak bersifat sementara, ada nilai uang, dan memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Oke, selanjutnya ke analisis peluang usaha. Perlu teman-teman ketahui bahwa analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang dihadapi. Nah, untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif gitu ya. Di antaranya yaitu yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri, dan yang keenam, mau mendengarkan saran dari orang lain. Oke, selanjutnya ada persiapan dan langkah-langkah analisis peluang usaha. Persiapan analisis peluang usaha itu terdiri dari yang pertama itu meneliti luas usaha yang dipilih. Yang kedua, meneliti bentuk usaha yang dipilih gitu. Yang ketiga, meneliti jenis usaha yang ditekuni. Dan yang keempat, mengenal informasi usaha yang diterima, dan yang terakhir yaitu memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah analisis dalam analisis peluang usaha. Itu yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni.
Yang kedua, penyediaan modal. Yang ketiga, mengurus izin usaha, menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan sarana, menyiapkan bahan baku, menetapkan lokasi, menetapkan metodologi, menetapkan teknologi, menetapkan manajemen, dan mencari mitra usaha. Oke, selanjutnya itu tujuan analisis peluang usaha. Nah, secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Nah, oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat dan yakin atau berani gitu ya. Nah, tujuan analisis peluang usaha ini terdiri dari empat. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Nah, yang kedua, untuk menemukan potensi usaha. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Oke, selanjutnya ada faktor keberhasilan wirausaha. Nah, faktor keberhasilan wirausaha ini terdiri dari 4 faktor gitu ya. Yang pertama ada faktor manusia, faktor keuangan, dan faktor perencanaan, dan faktor pemasaran. Yang pertama, faktor manusia. Nah, faktor manusia ini terdiri dari 3 gitu ya. Ada kepribadian, ada ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Yang selanjutnya ada faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Nah, tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Yang selanjutnya ada faktor perencanaan. Nah, agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan gitu, maka dibutuhkan planning yang matang. Yang terakhir ada faktor pemasaran. Nah, jadi sebagus apapun produk, bila tidak mampu memasarkannya, maka produk tersebut tidak akan bisa menjangkau konsumen yang dituju gitu. Oke, selanjutnya ada faktor kegagalan wirausaha. Nah, menurut Zimmerer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, tidak bisa mengelola keuangan. Yang keempat, lokasi yang kurang mendukung. Yang kelima, gagal dalam perencanaan. Yang keenam, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Yang selanjutnya ada ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Dan yang terakhir, kurang pengawasan peralatan. Nah, di sini ada memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Nah, sini ada 4 gitu ya, dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Nah, misalnya nih, memanfaatkan kain perca, sedotan, stik es krim menjadi produk yang punya nilai jual. Yang selanjutnya ada memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Nah, misalnya memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi kerajinan gitu. Yang ketiga ada memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Nah, misalnya saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hujan gitu ya. Musim panas menjual masker muka dan lain-lain. Dan yang terakhir ada memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Nah, di sini sekarang akan membahas jenis-jenis inovasi. Menurut Stephen Robbins, pengertian inovasi itu adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya yaitu yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus gitu ya. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan.
Yang ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana. Dan yang terakhir itu memiliki tujuan. Nah, ada jenis-jenis inovasi menurut Kuratko. Yang pertama, invensi atau penemuan baru. Yang kedua, ekstensi atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, ada duplikasi, yaitu pengadaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Dan yang terakhir ada sintesis atau penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada gitu ya, menjadi formula yang baru. Oke, next. Selanjutnya ada sumber peluang usaha. Nah, sumber peluang usaha ini ada dua faktor gitu. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Yang ketiga, pengalaman dari orang lain. Dan yang keempat itu intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Nah, sedangkan untuk faktor eksternal meliputi masalah yang dihadapi dan belum selesai atau belum terpecahkan. Yang kedua itu kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan yang keempat itu pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke. Nah, selanjutnya ada cara memanfaatkan peluang menurut Dr. DJ Schwartz. Itu yang pertama, ada percaya dan yakin bahwa usaha itu bisa dilaksanakan gitu. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran gitu. Yang ketiga, ada senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang baik. Yang keempat itu banyak bertanya dan mendengarkan dari orang lain pastinya ya. Yang kelima itu perluas pikiran. Nah, di sini ada pendekatan analisis peluang usaha. Yang pertama ada analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari 4 huruf ya. S, W, O, T. S yaitu strength, kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Yang kedua ada weakness, weakness gitu ya, atau kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Yang keempat ada threat, atau ancaman, gangguan atau hambatan gitu. Oke. Selanjutnya ada pendekatan analisis peluang usaha. Yang kedua itu 5W 1H gitu ya. Yang pertama what, produk apa gitu. Yang kedua ada where, di mana lokasi tersebut gitu, lokasi usahanya gitu. Yang ketiga ada when, kapan akan memulai usaha tersebut. Nah, terus ada why, mengapa memilih produk ini. Yang kelima ada who, siapa orang yang akan terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir ada ada how, bagaimana kalian menjalankan usaha tersebut gitu. Oke. Nah, dan yang terakhir ada pendekatan analisis usaha, yaitu studi kelayakan usaha gitu. Studi kelayakan bisnis atau usaha menurut Hussein Umar pada 2003 yaitu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan. Misalnya rencana peluncuran produk baru gitu. Nah, menurut Yaakob Ibrahim pada tahun 2009
Yang dimaksud studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek. Nah, dari tujuan studi kelayakan bisnis atau usaha ini adalah yaitu untuk menghindari keterlanjuran gitu, penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Nah, selanjutnya ada tahapan studi kelayakan usaha, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama tahap penemuan ide, yang kedua tahap penelitian usaha, yang ketiga tahap evaluasi, yang kelima tahap penguatan usulan yang layak gitu, yang keenam ada tahap perencanaan pelaksanaan, dan yang terakhir ada tahap pelaksanaan. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi peluang usaha. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata yang membuat teman-teman tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.